Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast with me Franz 207 and Eric Limans. Spesial hari ini Dr. Sidi Laksono dari Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere. Wow. Thank you dok for coming dok. Terima kasih. Tadi gelarnya banyak banget loh. Banyak. Tadi gelarnya banyak banget. Ingat nggak? Dr. Sidi Laksono SPJP MARS. Ya, Mars. Temennya Elon Musk. Ya. Magister Administration Rumah Sakit. Ya. Luar Tuh, biasa. Hospitality Administration. Ya. Magister. Dan udah ini ya, maksudnya multitasking ya, dokter iya, terus juga administrative hospital juga, ya kan? Terus apa namanya tadi? Konsultan. Konsultan juga. Di bagian? Kardiologi intervensi. Jadi saya kerjanya pasang-pasang cincin kayak ngebuka muka pembuluh darah yang tersumbat. Kayak plumber. Oh wow. Jadi untuk yang lagi mau wedding, pre-wed juga bisa pasang cincin sama Dr. Sidi. Oh gitu maksudnya. Iya, Tuker cincin gitu juga bisa ya. Gak bisa. Jadi cincin Bisa udah tuh. ditanam gak bisa dipakai lagi. Di sini nih maksudnya cincin untuk jantung. Oke, benar sekali. Oke. Nah kebetulan dok, ini kebetulan banget Siap. ya. Hari ini tuh aku tertarik banget dan sama Fresh juga kita tertarik untuk ngobrolin tentang kesehatan jantung. Oke. Karena apa? Karena papi aku sendiri memang punya riwayat jantung gitu sampai sekarang. Nah waktu itu tuh sempat waktu aku masih kecil, sekarang sih juga sih masih ABG kan aku kan ya. Bisa. Tunggu dulu, aku mau nyapa dulu Paradigm people lagi nonton di YouTube nih. Kalau misalnya kalian mungkin ada keluarganya kalian, ada saudaranya kalian, atau mungkin surrounded people, sahabat, teman, semuanya yang mungkin tertarik sama informasi seputar jantung perjantungan ini, boleh di-share. Karena dengan kalian nge-share konten itu, kita tidak hanya sekedar memberikan energi, inspirasi atau motivasi, tapi kita bisa membuat mereka lebih baik atau menyelamatkan hidup mereka, ya kan? Either menyelamatkan atau bikin deg-degan. Deg-degan. Iya. Gimana tadi? Ini kata dokter, ini ada ya orang kayak begini gitu kan. Ya, Tadi masih kecil. masih kecil. Lupa kelas berapa. Cuma pada saat itu tuh papi aku terdiagnos ada jantung dan papi aku tuh harus menjalankan balon Bypass. ya. Oh, balon. Oke. Apa sih masa kecilnya kurang bahagia terus dia pasang balon-balon berwarna atau gimana sih dok? Enggak, jadi pada dasarnya setiap sumbatan di pembuluh darah jantung atau koroner itu, jadi kita harus ngebuka dulu ya. Jadi ngebukanya pertama pakai balon. Kemudian kita lihat lagi apakah dengan balon saja sudah cukup atau belum. Kalau misalkan belum, kita bisa tambahkan dengan namanya cincin. Gitu. Dan teknologi sekarang ini balonnya ada yang berlapis obat, jadi tidak perlu pakai cincin. Dan sekarang ini cincinnya juga ada yang terlarut, jadi dia cukup ditanam nanti dia akan larut sendiri. Oh wow, dan itu justru bisa menyembuhkan. Bisa, kan yang semua tersumbat, ibaratnya kayak kita punya dam, kan setelah dam itu kan nggak ada aliran air ya, jadi semua pohon atau tumbuhan yang di sekitar dam itu pasti akan mati. Nah, prinsipnya juga sama yang ada di jantung. Jadi kalau pembuluh darah tersumbat, otot-otot jantung akan rusak dan mati. Kita harus memperbaikinya sebelum dia rusak dan mati. Karena kalau udah mati ya nggak bisa diapa-apain. Even kita udah buka, begitu. Jadi fungsinya balon itu adalah membuka pembuluh darah supaya lancar dan akhirnya jantung itu bekerja normal. Benar gitu. sekali. Oh, nah bedanya nih dengan konsep pengobatan yang dulu sama yang sekarang tuh ada nggak sih beda? Kayak tadi kan dokter bilang ada, kalau sekarang udah canggih teknologi, ada obatnya gitu. Ada bedanya nggak sih? Kalau zaman dulu kita kalau serangan jantung tuh harus bed rest total. Kalau sekarang kita tidak perlu bed rest total. Kalau sudah dibuka, kita lihat klinisnya bisa beraktivitas, bahkan bisa 1 hari juga sudah bisa. Oh wow. Kerja lagi begitu. Wow, jadi memang ya. beda-beda sekarang gitu. Oke, nah jadi kalau untuk khusus orang-orang yang memang punya riwayat jantung, terus dia udah melakukan treatment kayak tadi tuh pasang cincin atau balon gitu kan. Tapi mereka tuh benar-benar at the end tuh mereka bisa sembuh dengan melakukan certain treatment gitu ya. Jadi setelah balon, setelah treatment tersebut, biasanya kita barengin dengan exercise. Jadi di bagian jantung sendiri juga ada konsultannya lagi. Jadi konsultan khusus olahraga begitu. Jadi namanya rehabilitasi jantung dan preventif kardiovaskuler.
gitu. Wow. Jadi Lengkap. nanti yang bisa olahraga nanti mereka yang meresepkan olahraga yang khusus cocok buat jantung. Begitu. Jadi ada bagian sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk menjaga Ya. kondisi jantung justru preventifnya adalah kita juga harus bisa berolahraga ya Iya, secara benar, reguler. setuju. Begitupun juga setelah misalkan Benar. treatment ya kan untuk jantung justru dia juga harus melakukan olahraga Iya. itu. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang sudah punya diagnosis dia jantung dan Iya. dia udah melakukan treatment, olahraga itu kayak apa sih, Dok? Oke, jadi basically kita bisa melakukan semua jenis olahraga tergantung dari dasar penyakitnya. Maksudnya penyakit jantungnya seperti apa. Ya penyakit jantungnya stabil atau enggak. Kemudian kita lihat lagi nih, misalkan pasien itu tergantung juga dari muskulernya ya. Jadi berapa banyak massa ototnya, kemudian dari jenis aktivitas yang dikerjakannya, kemudian dia metabolismenya seperti apa. Misalkan pasien-pasien dengan diabetes mellitus, dengan gula darah tinggi, gimana kita harus mentreatnya. Jadi beda-beda gitu. Jadi kemudian dari sistem respirasi dan kardiologinya, jadi maksudnya sistem pernafasan dan sistem jantungnya juga harus kita lihat. Misalkan orang dengan sesak nafas gitu ya, Iya. karena ada asma, masa kita suruh lari kan itu tidak match ya. Jadi kita harus lihat satu-satu. Tapi basically untuk orang sehat, semua jenis olahraga recommended buat jantung. Oh, gitu. Iya. Jadi benar di breakdown Iya. dan di screening juga Bener ya, sesuai sekali, dengan gitu. kondisi tubuh Iya. masing-masing. Ya sama aja kayak di paradigm ya nggak sih? Nah, benar. Ya kan? Jadi pada saat member itu masuk dan bergabung di Paradigm Fitness, Ya. kita tuh selalu melakukan screening, Dok, Nah, namanya. sama, Itu bener. namanya Paradigm Health Analysis. PHE ya. Oke. Gitu. Jadi kita benar-benar ngelihat riwayat background daily activity-nya mereka, kondisi kesehatan. Ya. Kalau misalkan ada concern pun pasti kita akan tanya nih sama Ya. member kita. Misalkan ada kayak riwayat jantung, habis treatment jantung, oke kita harus cek dulu apakah ada surat keterangan dari dokter jantung, terus ada spesifik latihan tuh apa aja, itu Bener. benar kita iniin sih gitu. Jadi emang kita tuh bagus banget tahu. Iya. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Kita tuh bagus banget. Mahal itu relatif. Ya dong. Betul. Lebih baik mahal itu buat kita tuh investasi Nah, apa-apa, setuju. ya kan? Kesehatan tuh investasi yang paling mahal. Tuh, dengar. Ini ya tolong dijadiin clickbait ya. Oke. Nah, olahraga nih, Dok. Ya. Untuk kesehatan jantung. Ya. Ini banyak juga yang tanya-tanya kan. Sebenarnya tuh olahraga apa sih yang benar-benar bagus untuk preventif ada serangan jantung? Oke, baik. Jadi sebenarnya semua jenis olahraga itu bagus ya. Jadi tidak ada larangan ataupun restriction kecuali kalau ada dasar-dasar yang kuat. Kayak misalkan lagi serangan akut gitu ya. Ya kita nggak bisa ngeresepin olahraga. Serangan akut tuh apa maksudnya? Serangan akut misalkan lagi sesak nafas berat gitu. Kemudian dadanya sakit sekali. Masa kita suruh olahraga itu kan nggak bagus ya. Berarti itu nggak boleh kita recommendationnya buat olahraga tuh nggak bagus. Aku kira ini nonton horor serangan akut. Itu takut. Jadi pada dasarnya semua jenis olahraga itu bagus buat jantung. Jadi kita bisa merekomendasikannya untuk olahraga. Jadi kalau di panduan kita itu ada dari Eropa. Jadi dari Eropa dan dari Amerika ataupun dari Indonesia juga, di Perkumpulan Jantung Indonesia. Jadi merekomendasikan untuk olahraga selama 150 menit selama dalam waktu 1 minggu. Tuh gampang ya, 150 menit dengan intensitas yang sedang atau enggak dengan 75 menit per minggu dengan intensitas yang vigorous gitu. Oke, jadi kayak kalau moderate intensity bangsanya kayak brisk walking gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia vigorous kayak misalkan kan running gitu. Jadi beda-beda. Jadi kita harus lihat dulu per individu ya, jadi nggak bisa kita pukul sama rata. Yang bisa kita pukul sama rata itu adalah brisk walking. Jadi semua orang bisa jalan kan pada dasarnya, jadi kita bisa menerapkan jalan aja gitu. Makanya kalau di Amerika dulu kan harus menerapkan sampai 150 menit tuh ya, kan itu agak susah ya. Jadi dari data yang mereka kumpulkan ternyata hanya 10%-nya tercapai. Jadi mereka merubah sistem menjadi move is good, bergerak. Movement. Iya, jadi kita bergerak aja udah bagus.
Kalau dulu kita nggak dinilai itu, kayak misalkan nyapu, ngepel, masak, dulu itu enggak. Kalau sekarang bergerak aja, gitu. Jadi lebih bebas ya, jadi lebih nggak terlalu monoton gitu. Gitu mau angkat beban boleh, nggak ada masalah. Angkat meja. Nah, angkat dispenser, astaga. Angkat anak ya kan. Bisa. Apalagi yang mau diangkat? Galon. Oke. Oh gitu. Jadi yang tadi ya disaranin 150 menit Ya. per minggu. Per minggu gampang kan? 150 menit per minggu kan kayaknya gampang banget ya. Mungkin bisa hari Senin jalan, kemudian Rabu jalan, Jumat jalan, selebihnya istirahat bisa. Gitu. Dan ini kenaikannya tiap minggu ya. Jadi kalau misalkan dia kuat bisa dinaikin sampai 300 menit. Kalau kuat dalam 1 minggu. Kalau nggak kuat ya cukup 150 menit aja. Iya kan? Kalau 150 dibagi 7 tuh berapa ya? Jadi kira-kira berapa nih tuh? 20 ya? 20 sekitar 20-25 menit ya. Jadi ya 25 menit mah kayak ngapain ya? Bener. Kayak kita nunggu main handphone kan bisa sampai 30 menitan tuh, mendingan 30 bergerak jam atau enggak naik tangga gitu kan kayak lebih oke. Itu yang olahraga yang bisa kita pukul rata. Tapi sebenarnya nggak semua juga yang bisa dipukul rata. Masa orang kayak mas-mas suruh jalan kaki kan kayaknya kurang oke ya. Jadi biasanya bisa ikut strength training atau apapun, endurance training juga nggak ada masalah. Begitu. Tapi ada yang bisa dipukul rata dok. Orang-orang mager, pukul aja rata. Itu pukul rata dari atas sampai bawah. Pukul. Iya betul. Nah, Oke. the best Gimana? timing untuk olahraga. Jadi sebenarnya olahraga untuk kesehatan jantung itu nggak ada best timingnya ya. Dari kecil pun juga kita harus olahraga. Jadi rekomendasi dari WHO atau Eropa pun anak kecil juga mesti harus bergerak gitu. Kalau best time-nya sih semuanya boleh. Mau sampai malam pun boleh. Tapi malam itu dihubungkan dengan tingkat keenakan tidur. Jadi kalau tidur malam, misalkan kalau kita olahraga malam hari, karena kan heart rate-nya makin naik ya, dan metabolismenya makin tinggi ya. Jadi kan untuk waktu lebih pengen tidurnya dia akan lebih lama. Jadi which is kalau kita mulai dari jam 9, mungkin kita baru bisa tidur jam 11, jam 12 gitu. Dan saya pun waktu saya pendidikannya di luar kebetulan, dan saya baru olahraganya itu baru jam 12 malam. Jadi saya baru lari itu jam 12 malam dan biasa aja gitu. Ya biasa aja. Jadi saya mungkin tidur jam 1, jam 2 gitu. Jadi ya kan kita punya waktunya beda-beda ya. Jadi kalau best time sih saya rasa nggak ada best time-nya. Jadi dihubungkan dengan pola tidur aja. Untuk kesehatan mah nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya kalau olahraga malam tuh nggak apa-apa. Makanya kan ada gym yang buka 24 jam kan. Itu sebabnya. Olahraga malam nggak apa-apa. Karena itu mempengaruhi dengan keenakan tidur. Benar. Jadi tidurnya lebih enak aja. Tidurnya gitu. lebih enak. Nah, Enaknya gimana? Olahraga malam biasanya tuh paling berisik sih. Iya dong. Olahraga malam-malam kan orang-orang pada tidur. Kan kita yang olahraga kan kayak Gimana? Lagi. Itu termasuk olahraga gak sih dok? Itu termasuk. Jadi berhubungan seksual itu. Iya aku gak ngomong loh itu. Maksud saya. Ya Tuhan dokter terlalu jauh berpikirnya. Tapi gak apa-apa kita bahas. Oke dok. Tunggu dulu. Aku mau nyapa dulu teman-teman di Spotify nih. Ini tentang olahraga malam ya. Biasanya kalau teman-teman di Spotify tuh paling seneng ya kan ya. Boleh di-share. Jadi tone-nya udah harus beda. Oke. Jadi dong. Silakan dok. Malam-malam. Saat malam dok. Oke. Jadi kita Iya, Dok. kalau di jantung itu biasanya kalau pasien dengan gagal jantung ataupun habis pasang cincin gitu, biasanya mereka menanyakan, dok saya boleh berhubungan seksual nggak? Saya bilang ya boleh aja, itu tidak
tidak ada pantangannya. Tapi harus ada beberapa yang harus kita kasih tahu. Jadi kalau misalkan dia sesek, dia harus berhenti. Dan kita boleh meresepkan obat-obat untuk memperlama durasi berhubungannya ya. Jadi kelemahannya adalah obat tersebut akan membuat tensi pasiennya menjadi rendah. Jadi kita harus bilang ke pasiennya, kalau bisa ada keluhan lebih baik berhenti. Kalau keluhannya tidak tertangani, harus datang ke rumah sakit karena biasanya tensinya akan ngedrop begitu. Karena dia akan melebarkan pembuluh darah begitu. Oke. Oh, keren banget loh. Lagi mencerna. Aku tuh lagi mencerna sambil ngebayangin. Gitu kayak jadi pengen enak tapi tanggung gitu. Tapi berhenti dulu, ya kan ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi tidak ada kecuali kalau memang dia basic untuk aktivitinya rendah banget. Jadi kayak misalkan kita tanya nih, Bapak bisa mandi sendiri nggak? Maksudnya mandi kemudian bersabun kemudian pakai baju kayak daily living activities. Kalau misalkan dia nggak bisa, kita bisa mengkira-kira nih. Jadi kemampuan seks itu kan dia agak sedikit lebih tinggi daripada basic activities. Jadi kalau basic aja dia nggak bisa melakukan, berarti kemampuan seksnya pasti akan lebih rendah. Begitu. Jadi kita punya cara-caranya. Oh ini nggak bisa nih. Jadi kita merekomendasikan bahwa untuk sementara belum boleh sampai kondisi jantungnya lebih stabil begitu. Jadi ada beberapa yang kita rekomendasikan. Begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Jadi tiap kasus beda-beda. Begitu. Tapi ada juga yang kemampuannya tinggi, tapi daily activity-nya rendah, Dok. Oh itu tidak disarankan nih karena kalau kita kalau dipaksakan nanti jantungnya makin nggak itu oke manja gitu. Manja. Dan activity mau dilayani. Begitu aneh juga pengen enak. Manja. Bukan jantung manja. Siap. Gitu. Itu resepnya ya. Jadi harus konsultasi ya, konsultasi ke dokter gitu. Dan berdasarkan persetujuan dengan pasangan ya. Benar. Yes no gitu itu, ya. okay. Sama kode ya. Kalau sesekan stop. Gimana? Stop. Ini podcast apa sih, gila deh gue deh. Astaga. Tapi ini beneran loh. Aku baru tahu. Iya. Iya, ternyata kayak begitu ya. Ada rumusnya. Iya, ada rumusnya. Tapi benar. Kalau posisi-posisi gitu nggak apa-apa kan? Nggak ada. Nggak ada. Tenang aja. Asal jangan kepala di bawah kali ya. Itu buat yang darah rendah, ya kan? Astaga. Nah, satu lagi Dok. Siap. Nggak satu sih, banyak. Nah, gimana? cuman jadi gini, kan kita lagi ngebahas olahraga malam, ya kan, olahraga malam nih, ya kan. Tapi ada juga kayak misalnya entah itu mitos atau fakta gitu kan. Makanya kita tanya nih. Ada juga yang misalkan ada kayak cerita-cerita gitu. Oh ini habis olahraga malam tiba-tiba kayak jam berapa subuh-subuh tuh kena serangan jantung atau gimana, itu tuh kenapa sih Dok? Bisa. Jadi pada dasarnya orang Indonesia kan tidak memeriksa jantungnya secara reguler ya. Jadi datang kalau ada keluhan saja. Jadi memang pada saat kalau di luar negeri mereka ada screeningnya ya. Bahkan untuk atlet aja untuk melakukan olahraga mereka ada screeningnya. Nah kalau di Indonesia memang kebanyakan tidak ada. Jadi prosesnya sudah terjadi lampau. Jadi sudah terjadi dulu, ada sumbatan banget, baru kemudian dia olahraga, entah itu istirahat, baru kena serangan jantung. Atau enggak bisa juga karena ada gangguan irama. Jadi memang dia punya gangguan irama. Jadi di jantung itu pusat listrik. Listriknya itu diatur oleh beberapa generator, beberapa PLN gitu ya. Jadi pusatnya di PLN yang gede, kemudian ada PLN yang kecil, PLN lebih kecil lagi gitu. Jadi tiap ruangan jantung tuh ada PLN-nya. PLN. Iya, listrik. Nah, electricity. Oke, electricity benar. Jadi kalau misalkan dia punya gangguan secara genetik di listriknya itu, dia listriknya suka konslet. Konsletnya bisa malam hari. Jadi itu ada namanya nightmare syndrome. Jadi serangannya pada malam hari kayak mimpi buruk. Habis itu meninggal. Begitu.
Nah di Indonesia sayangnya mereka kita tidak aware gitu. Jadi mungkin orang Indonesia menganggap bahwa sakit jantung itu hanya pada orang tua gitu. Jadi yang muda-muda tuh enggak. Kan banyak yang kena serangan jantung usia muda ya. Kemudian ada gangguan irama juga usia muda. Jadi pada dasarnya sebenarnya screening itu yang oke sih. Jadi sama seperti kalian kan men-screening customer kalian kan pada awalnya. Kita juga sama harusnya dilakukan screening. Tapi mungkin awareness-nya aja dari kita yang agak kurang gitu untuk datang ke rumah sakit. Untuk cek reguler. Nah, bener. Jadi nggak cuma orang tua doang, tapi bahkan possibility di anak-anak muda ya. Iya, bisa. Pantesan sih belakang ini aku juga suka ngeliat orang-orang yang suka latah gitu loh. Ay cepat gitu. Ngerti gak sih? Itu jantungan gak sih kalau kayak gitu dong? Enggak, itu bukan. Itu lifestyle ya. Lifestyle. Itu gak termasuk ya guys, kalau orang-orang latah itu bukan jantungan ya, tapi lifestyle. Kebiasaan. Oh bukan. Bukan itu. Tapi speaking of orang Indonesia yang mungkin kurang aware untuk ngecek. Tapi kayaknya nggak cuma orang Indonesia loh dok, umat manusia. Nah benar ya sekali. Kan? Kadang tuh suka ya udah begitu aja. Kalau ada masalah baru dicari Tuhan. Kurang lebih begitu. Aku mau nanya dulu nih, sama yang lagi nonton di YouTube, kalian yang udah ngikutin ini sampai udah durasinya di sini nih. Nah aku mau nanya sama kalian. Kapan kalian terakhir kali screening jantungnya kalian? Nah kalian boleh tulis nih di komen di bawah gitu. Ya kan, karena kebetulan akan ditonton sama dokter CD-nya langsung. Ya kan. Dan akan ada kejutan yang bikin kalian deg-degan bersama Paradigm Fitness dan juga Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam. Betul, Cinere. Ya Cinere. Kan? Cinere krung tep mahanak ho. Jadi biar panjang. Coba dong lanjutin loh. Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam. Cinere krung tep mahanak ho. Mahanakon jangan salah. Oke. sampai speechless iya kan. Nah jadi yang dicek di screening gitu kan biasa kalau misalnya screening jantung tuh harus apa aja sih dok stepsnya? Stepnya. Jadi biasanya nanti tiap rumah sakit punya jenis screening yang berbeda-beda ya. Jadi pada dasarnya yang screening di awal biasanya paling cek EKG, kemudian cek lab, kemudian dari treadmill testnya, kemudian dari echo-nya. Dan kita bisa mencocokkan dengan klinisnya pasien seperti apa. Begitu nanti kita treat satu-satu. Jadi kalau misalkan screeningnya masih ada sesuatu yang aneh, mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutannya, misalkan CT scan atau MRI begitu. Jadi pada dasarnya kita mencari tahu sampai seberapa terjadi gangguannya. Kalau misalkan gak ada gangguan ya sudah, tenang saja. Oke. Dan bisa evaluasi tiap 1 tahun. Gitu. Oh gitu, jadi 1 tahun sekali gitu. Iya. Oke. Nah jadi segera coming soon ya. Jadi Paradigm Fitness itu akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere. Cinere. Ya kan? Ini khusus eksklusif. Betul. Hanya untuk Paradigm People, member Paradigm Fitness untuk bisa cek jantung ya kan. Itu di Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere ya kan. Dan akan ada special price untuk konsultasi dan juga analisis juga untuk kesehatan jantung. Luar biasa kan? Iya, benar. Ya kan. Ya kan, Paradigm Fitness, it's your future. Ya kan. Ya kan. Jadi sangat penting ya untuk cek reguler. Itu mulai dari EKG. Ya. EKG itu temannya Karage ya. Nah kalau dokter sendiri nih ya kan, kita ngobrol nih sama dokter. Kalau dokter sendiri tuh misalkan kayak kegiatan hari-hari, kan dokter kan sibuk kan, sibuk gitu. Nah berarti dokter juga olahraga gak sih? Kalau olahraga kita harus paksain ya olahraga. Entah itu pagi-pagi, biasanya jogging, jalan gitu. Kemudian kalau misalkan
ada naik lift, saya pilih yang naik tangga gitu. Tapi nggak semuanya naik tangga ya. Kalau misalkan pasien saya di lantai 7, saya naik tangga dari 1 sampai 7 nggak mungkin. Jadi paling saya naik tangga dari lantai 5 atau lantai 7 gitu. Kalau nggak dari lantai 6 gitu. Jadi pilihlah yang lebih oke. Jadi kurangi sedentary lifestyle. Jadi males ya, sedentary kan tuh males tuh. Jadi ya misalkan saya males nih buat naik tangga dari lantai 5 naik lift aja gitu ya. Udahlah satu lantai baru naik lift. Jadi kurangi gitu. Jadi makin banyak faktor risiko yang kita timbun, makin banyak kita terkena sakit jantung.